Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman Sobat Data. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit belajar tentang konsep dan definisi yang ada dalam survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas ini merupakan survei yang diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Pada pembahasan video kali ini, ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konsep bekerja, yang kedua, konsep status pekerjaan, dan yang ketiga adalah konsep sementara tidak bekerja. Pada bagian pertama, yaitu konsep bekerja. Bekerja dapat didefinisikan sebagai kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus. Nah, jadi apabila ada orang yang bekerja hanya 15 menit atau 45 menit dalam setiap harinya selama seminggu terakhir, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai bekerja. Terus bagaimana apabila ada ada orang yang memiliki lebih dari satu pekerjaan? Maka pekerjaan utama adalah pekerjaan dengan waktu paling banyak dalam seminggu terakhir tanpa melihat status pekerjaan. Contohnya, Pak Zaki bekerja 15 jam sebagai kepala desa dan 20 jam sebagai petani bawang merah dalam seminggu terakhir. Maka pekerjaan utama Pak Zaki adalah petani bawang merah, karena jumlah jam kerjanya lebih banyak daripada sebagai kepala desa. Terus, apabila jumlah jam kerjanya sama, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan dengan jumlah penghasilan terbesar. Dan apabila jumlah penghasilannya masih sama, maka pekerjaan utama adalah pengakuan dari responden. Selanjutnya yaitu contoh kasus bekerja dan tidak bekerja. Yang pertama, Pak Ahmad bekerja selama 2 jam di pagi dan sore hari untuk mencari rumput dan memberi makan sapi-sapi miliknya. Maka Pak Ahmad dikategorikan sebagai bekerja selama seminggu terakhir. Bu Fitri, seminggu terakhir belum ada pesanan pakaian online. Bu Fitri hanya membalas chat pada calon pembeli yang tanya produknya di marketplace seperti Shopee, Instagram, dan Facebook selama 5-15 menit saja tiap percakapan serta terputus. Jadi Bu Fitri hanya membalas chat 15 menit saja di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Maka Bu Fitri dikategorikan sebagai tidak bekerja karena bekerja kurang dari 1 jam dan terputus waktu pekerjaannya itu. Bagian yang kedua adalah status pekerjaan. Status pekerjaan yang ada di Sakernas itu dibagi ke dalam 7 kelompok. Yang pertama yaitu berusaha sendiri, yang kedua berusaha dibantu buruh tidak dibayar atau pekerja keluarga, yang ketiga berusaha dibantu buruh dibayar, yang keempat buruh, karyawan atau pegawai, yang kelima pekerja bebas di pertanian, yang keenam pekerja bebas di non pertanian, yang ketujuh yaitu pekerja keluarga atau tidak dibayar. Yang pertama yaitu berusaha sendiri. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Contohnya supir lepas. Dia hanya bekerja sendiri dan tidak punya majikan. Yang kedua yaitu tukang bangunan. Yang ketiga, tukang ojek online atau tukang ojek pangkalan. Yang keempat, yaitu tukang kayu.
Yang kedua yaitu berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar atau pekerja keluarga. Adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dengan mempekerjakan buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Contohnya, pengusaha warung atau toko kelontong yang dibantu anak dan istrinya untuk menjaga warung. Yang kedua, petani bawang merah yang dibantu oleh anak dan istrinya untuk memanen bawang merah. Nah, yang ketiga yaitu buruh dibantu pekerja tetap atau pekerja dibayar. Adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau karyawan atau pegawai tetap dengan dibayar. Contohnya, pengusaha kerupuk dengan memperkerjakan pekerja dibayar. Yang kedua yaitu pedagang bahan bangunan dengan pekerja dibayar. Yang keempat adalah buruh, karyawan, atau pegawai. Adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi atau kantor atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang. Contohnya yaitu PNS, guru, dan buruh pabrik tahu dengan majikan tetap. Artinya dia hanya punya satu majikan dan tidak berganti-ganti majikan. Selanjutnya adalah pekerja bebas. Jadi pekerja bebas ini berbeda dengan buruh atau pegawai yang disebutkan sebelumnya, yaitu pekerja bebas ini memiliki majikan tidak tetap atau lebih dari satu majikan. Yang kelima yaitu pekerja bebas di pertanian. Adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau majikan atau institusi yang tidak tetap atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha pertanian, baik di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga, atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan pembayaran harian maupun porongan. Contohnya yaitu buruh tanam padi yang dipanggil oleh uh, seorang pengusaha tanaman padi untuk menanam padi. Yang kedua yaitu buruh panen yang dipanggil oleh majikan secara bergantian dan berbeda-beda majikan antara kegiatan bekerja satu dengan kegiatan bekerja selanjutnya. Yang keenam adalah pekerja bebas di non-pertanian. Adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau majikan atau institusi yang tidak tetap atau lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha non-pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun porongan. Contohnya yaitu kuli pasar. Dia bekerja pada majikan secara tidak tetap di suatu pasar. Yang keempat, kuli bangunan yang dipanggil oleh majikan secara tidak tetap. Yang terakhir yaitu pekerja keluarga atau tidak dibayar. Adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha, baik ART maupun bukan KRT, dengan tidak mendapatkan upah atau gaji baik berupa uang maupun barang. Contohnya, yang pertama, anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah dan tidak memperoleh bayaran. Yang kedua, membantu sanak famili atau orang lain untuk melayani penjualan di warung dengan tidak memperoleh bayaran. Yang bagian ketiga adalah konsep sementara tidak bekerja. Jadi ada seseorang yang biasanya mempunyai pekerjaan tetapi seminggu terakhir itu tidak bekerja. Konsep ini dikategorikan mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan atau usaha tetapi selama seminggu terakhir sedang tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, karena level PPKM, cuaca buruk,
tugas belajar, atau mogok kerja. Penjelasannya, untuk responden yang berusaha, jika tidak bekerja kurang dari sama dengan 3 bulan, namun masih memiliki keterkaitan dengan usahanya itu, maka dianggap sementara tidak bekerja. Terus, jika sudah tidak bekerja lebih dari 3 bulan, maka dianggap sudah berhenti bekerja, walaupun masih terikat dengan usahanya. Yang kedua, untuk responden yang bekerja sebagai buruh, jika tidak bekerja kurang dari sama dengan 3 bulan, namun masih memiliki keterkaitan dengan pekerjaan itu, maka dianggap sementara tidak bekerja. Terus, jika sudah tidak bekerja lebih dari 3 bulan, maka dianggap sudah berhenti bekerja. Namun lagi, jika masih memiliki penghasilan atau menerima penghasilan dari pekerjaan tersebut, maka dianggap sementara tidak bekerja. Untuk responden bekerja bebas dan bekerja keluarga tidak boleh sementara tidak bekerja, seperti buruh tanam padi, buruh panen bawang, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh sementara tidak bekerja. Contohnya, Pak Ahmad adalah ASN di Dinas Kominfotik. Akan tetapi seminggu terakhir sedang cuti untuk melakukan ibadah umroh dan haji dan umroh. Maka Pak Ahmad dikategorikan sementara tidak bekerja karena sedang cuti. Yang kedua, Bu Fatimah biasanya bekerja sebagai buruh tanam padi milik orang lain. Artinya dia adalah pekerja bebas. Seminggu terakhir belum ada panggilan kerja dari orang, maka Bu Fatimah tidak dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja karena Bu Fatimah adalah pekerja bebas di sektor pertanian. Sekian materi kali ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.